Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya Amelia Sinta Damayanti NIM 105 akan mempresentasikan materi tentang viktimologi, yaitu cabang ilmu yang berfokus pada korban kejahatan, bagaimana mereka mengalami, merespons, dan pulih dari tindak pidana. Materi ini diambil dari beberapa e-book viktimologi terbaru yang membahas dari definisi ruang lingkup sampai dampak sosial dan psikologis yang dialami korban. Judul e-book yang pertama yaitu Suatu Pengantar Viktimologi yang ditulis oleh Dr. Haji Iwan Rasiwan SHMH dan terbit pada tahun 2024. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup dari viktimologi. Kata viktimologi berasal dari bahasa Latin dengan kata dasarnya victima yang berarti korban. Dalam konteks viktimologi, istilah ini mengacu pada studi yang mendalam tentang korban kejahatan dan pengalaman mereka secara etimologis. Victima juga dapat terkait dengan pengertian korban dalam konteks persembahan atau pengorbanan, yang menggarisbawahi pentingnya memahami korban sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Dengan demikian, asal kata viktimologi mencerminkan fokus utama disiplin ini pada analisis dan pemahaman terhadap korban kejahatan dalam berbagai aspeknya. Secara lebih mendalam, viktimologi menganalisis dampak kejahatan terhadap individu, kelompok, atau kelompok korban dengan sistem hukum dan sosial. Disiplin ini juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kerentanan korban terhadap kejahatan, serta upaya-upaya untuk memperbaiki dukungan dan perlindungan bagi mereka yang terkena dampak kejahatan. Dalam konteks hukum, viktimologi juga mempertimbangkan peran korban dalam sistem peradilan pidana dan upaya-upaya untuk memperoleh keadilan dan pemulihan setelah menjadi korban kejahatan. Ruang lingkup viktimologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan korban kejahatan, baik secara individual maupun kolektif. Di antara ruang lingkup viktimologi tersebut adalah yang pertama, yaitu aspek psikologis korban, yaitu memahami dampak psikologis dari kejahatan terhadap korban seperti stres, trauma, kecemasan, dan proses pemulihan psikologis. Yang kedua, aspek sosial korban, yaitu meneliti interaksi korban dengan lingkungan sosial mereka, respons masyarakat terhadap korban, stigma, dukungan sosial, dan integrasi kembali ke masyarakat setelah menjadi korban kejahatan. Yang ketiga, yaitu ada aspek hukum korban, yakni mempertimbangkan hak-hak korban dalam sistem hukum, proses hukum yang melibatkan korban, keadaan restoratif, upaya-upaya hukum untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan korban. Yang keempat, ada faktor-faktor resiko korban, yakni menganalisis faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan korban terhadap kejahatan seperti karakteristik individu, lingkungan sosial, dan situasi kejahatan. Yang kelima, ada perlindungan dan dukungan korban, memperhatikan upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kejahatan, termasuk sistem dukungan, layanan korban, dan kebijakan publik yang mendukung korban. Yang keenam, ada perspektif korban dalam sistem peradilan pidana. Yang ketujuh, ada dampak sosial dan ekonomi dari kejahatan, yaitu menganalisis dampak kejahatan terhadap masyarakat secara luas, termasuk kerugian ekonomi, ketidakamanan sosial, dan upaya-upaya untuk mencegah kejahatan dan mengurangi dampaknya pada korban dan masyarakat. Melalui ruang lingkup ini, viktimologi juga berusaha untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengalaman korban kejahatan, serta untuk mengembangkan strategi-strategi yang efektif dalam melindungi, mendukung, dan memperjuangkan hak-hak korban dalam konteks hukum dan sosial. Konsekuensi dari viktimisasi yang merujuk pada pengalaman menjadi korban kejahatan atau kekerasan dapat sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada jenis kejahatan, tingkat kekerasan, faktor individu korban. Beberapa konsekuensi umum dari viktimisasi meliputi yang pertama, dampak psikologis. Korban kejahatan sering mengalami dampak psikologis yang signifikan seperti trauma, stres, kecemasan, dan depresi. Pengalaman traumatis ini dapat mempengaruhi kesehatan mental korban dan memerlukan dukungan psikologis serta pemulihan yang intensif.
Yang kedua, yakni kesehatan fisik. Beberapa jenis kejahatan, terutama kekerasan fisik, ini dapat menyebabkan cedera fisik serius atau mengancam jiwa bagi korban. Ini bisa membutuhkan perawatan medis yang intensif lagi dan pemulihan fisik yang terutama lebih panjang. Yang ketiga, ada kekhawatiran keamanan. Korban kejahatan mungkin mengalami kekhawatiran terhadap keamanan pribadi mereka dan keluarga setelah mengalami viktimisasi. Mereka mungkin merasa tidak aman dan memerlukan perlindungan tambahan atau bantuan untuk meningkatkan keamanan mereka. Yang keempat, yakni kerugian materi. Banyak korban kejahatan mengalami kerugian finansial akibat pencurian, penipuan, atau kerusakan properti. Ini bisa mengakibatkan kesulitan ekonomi dan membutuhkan bantuan dalam mengatasi kerugian materi tersebut. Yang kelima, stigma dan dukungan sosial. Korban kejahatan sering menghadapi stigma atau diskriminasi dari masyarakat sekitarnya. Mereka juga mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan dukungan sosial yang memadai, terutama jika kejahatan tersebut bersifat tabu atau kontroversial. Yang keenam, perubahan hidup. Pengalaman viktimisasi dapat mengubah secara drastis kehidupan korban, baik dari segi emosional, fisik, maupun sosial. Mereka mungkin mengalami perubahan dalam hubungan interpersonal, pekerjaan, atau lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam rangka mengatasi konsekuensi yang dihadapi oleh korban kejahatan, penting untuk menyediakan dukungan yang holistik dan berkelanjutan. Hal ini meliputi layanan dukungan psikologis, perlindungan keamanan, akses terhadap sistem hukum yang adil, pemulihan fisik dan finansial, serta dukungan sosial yang memadai. Untuk buku selanjutnya, ini judulnya Viktimologi Modern, Teori Pendekatan dan Tantangan Kontemporer, yang ditulis oleh Dr. Kasmanto Rinaldi, SHMSI, dan Rigoto Trianto, SOS MKrim. Tahun terbitnya yakni tahun 2024. Proses viktimisasi tidak berakhir ketika kejahatan selesai. Seringkali dampak pada kehidupan korban bertahan lama. Korban juga dapat menjadi viktimisasi sekunder dalam beberapa situasi, seperti ketika mereka menghadapi perlakuan yang tidak adil atau trauma dalam sistem hukum, atau ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat, seperti merasa tidak dipercaya atau disalahkan atas kejadian yang menimpa mereka. Untuk membuat intervensi dan strategi pencegahan yang lebih baik, penting untuk memahami proses viktimisasi. Misalnya, program pendidikan dan kampanye kesadaran dapat dirancang untuk mengurangi risiko dan meningkatkan perlindungan bagi kelompok rentan dengan mengetahui langkah-langkah dan komponen yang berkontribusi terhadap viktimisasi. Selain itu, kebijakan publik yang berpusat pada perbaikan lingkungan seperti peningkatan keamanan di tempat umum, pemasangan penerangan jalan, dan layanan dukungan bagi korban dapat secara signifikan mengurangi tingkat kejahatan dan mengurangi akibat yang ditimbulkan oleh korban. Pada akhirnya, proses viktimisasi adalah fenomena yang kompleks yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan. Memahami proses ini membantu kita mengenali resiko dan pola yang mungkin menyebabkan korban. Ini juga membantu kita membuat pendekatan yang lebih luas dan responsif terhadap kebutuhan korban, termasuk juga upaya pencegahan yang lebih baik, perlindungan hukum yang lebih kuat, dan layanan dukungan yang lebih berfokus untuk memastikan bahwa korban sembuh dan kembali ke kehidupan normal secepat mungkin. Definisi dari korban tindak pidana. Jadi, korban tindak pidana dalam hukum viktimologi dapat didefinisikan sebagai orang yang mengalami kerusakan fisik, emosional, atau materi sebagai akibat langsung dari tindakan kriminal yang melanggar hukum. Kerusakan ini tidak hanya mencakup cedera fisik yang mungkin dialami saat kejahatan terjadi, tetapi juga dampak psikologis yang serius seperti trauma, kecemasan, dan stres pasca trauma. Selain itu, kerugian material seperti kehilangan harta benda atau kerugian finansial yang disebabkan oleh kejahatan juga sangat penting untuk menentukan korban tindak pidana. Korban tindak pidana sering diklasifikasikan sebagai korban langsung atau tidak langsung dalam literatur viktimologi. Orang secara langsung terlibat atau mengalami tindakan kejahatan seperti orang yang diserang atau dirampok,
disebut sebagai korban langsung. Dampak langsung dari tindakan pelaku termasuk cedera fisik, kerugian keuangan, atau trauma psikologis. Sebaliknya, korban tidak langsung mencakup anggota keluarga, teman, atau komunitas yang juga terkena dampak kejahatan tersebut, meskipun mereka tidak terlibat secara langsung dalam kejahatan tersebut. Misalnya, keluarga korban pembunuhan mungkin mengalami rasa kehilangan, kesedihan, dan kesulitan emosional sebagai akibat dari kejahatan tersebut. Selain itu, definisi korban mencakup tanggung jawab hukum dan sosial. Korban memiliki hak-hak tertentu yang diakui secara formal dalam banyak sistem hukum, seperti hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, hak untuk berpartisipasi dalam proses hukum, dan hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian. Tujuan dari definisi korban tindak pidana dalam konteks hukum dan kebijakan adalah untuk menjamin bahwa mereka mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Yang pertama, dampak psikologis. Dampak psikologis dari tindak pidana seringkali merupakan salah satu aspek paling mendalam dan kompleks dari pengalaman korban, dan sangat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan mental mereka. Banyak korban kejahatan mengalami berbagai reaksi emosional termasuk kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Reaksi ini dapat sangat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, mengganggu mereka untuk berfungsi dengan baik di rumah, di tempat kerja, atau dalam hubungan sosial. Untuk membantu korban mengatasi dan pulih dari trauma psikologis yang disebabkan oleh kejahatan, seringkali diperlukan perhatian khusus dan dukungan profesional. Korban tindak pidana paling sering mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Gejala-gejala seperti kilas balik, mimpi buruk, dan kecemasan yang intens yang terkait dengan peristiwa traumatis adalah ciri-ciri dari PTSD. Korban PTSD mungkin merasa terjebak dalam pengalaman kejahatan, mengalami kesulitan untuk berfungsi secara normal, dan menghindari situasi atau tempat yang mengingatkan mereka pada kejahatan tersebut. Mereka juga mungkin mengalami masalah dalam tidur, mengalami perasaan cemas yang berlebihan, atau mengalami kesulitan dalam menjaga hubungan sosial yang sehat. Intervensi profesional seperti terapi kognitif, perilaku, dan dukungan medis diperlukan untuk membantu korban mengatasi gejala dan pulih secara mental. Korban tindak pidana juga dapat mengalami PTSD dan gangguan kesehatan mental lainnya. Perasaan putus asa, kehilangan minat dan aktivitas yang sebelumnya disukai, dan kesulitan menjalani rutinitas sehari-hari adalah beberapa gejala depresi. Serangan panik dan jenis kecemasan lainnya dapat mengganggu kemampuan korban untuk merasa aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Korban sering merasa terasing dan tidak berdaya karena dampak psikologis ini yang memperburuk kualitas hidup mereka. Akibatnya, penting untuk memberikan dukungan psikologis yang tepat seperti terapi dan konseling untuk membantu korban mengatasi dampak emosional dan kembali ke kehidupan yang lebih stabil. Hubungan sosial dan dinamika keluarga korban juga dapat dipengaruhi oleh dampak psikologis dari tindak pidana. Seseorang yang mengalami trauma mungkin merasa sulit untuk berinteraksi dengan orang lain atau menjaga hubungan yang sehat. Korban dapat mengalami kondisi mental yang lebih buruk karena malu, rasa bersalah, dan isolasi yang dapat menghalangi mereka dari mendapatkan dukungan sosial yang penting. Proses penyembuhan memerlukan dukungan sosial dan pemulihan relasi interpersonal. Program dukungan harus membantu memperbaiki hubungan sosial dan keluarga yang mungkin terganggu oleh trauma. Secara keseluruhan, dampak psikologis dari tindak pidana sangat penting dan berbagai layanan dukungan harus sangat memperhatikannya. Untuk membantu korban mengatasi trauma dan membangun kembali kualitas hidup mereka, penanganan yang efektif terhadap dampak psikologis termasuk perawatan medis, dukungan emosional, dan pemulihan sosial. Dengan memberikan dukungan yang tepat dan responsif, kita dapat membantu korban pulih dari dampak psikologis kejahatan dan membantu mereka dalam proses pemulihan mental dan emosional. Selanjutnya yaitu dampak sosial dan ekonomi. Kehidupan korban seringkali dipengaruhi secara mendalam dan berkelanjutan oleh dampak sosial dan ekonomi tindak pidana. Kejahatan tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi yang signifikan. Ini dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan seperti stabilitas keuangan, hubungan sosial, dan kualitas hidup.
Perubahan dalam hubungan interpersonal dan dinamika sosial korban seringkali merupakan bagian dari dampak sosial dari tindak pidana. Korban mungkin mengalami isolasi sosial karena malu, bersalah, atau trauma. Misalnya, korban pemerkosaan atau kekerasan domestik mungkin merasa sulit untuk berhubungan dengan teman dan keluarga karena mereka malu atau tidak percaya pada orang lain. Hal ini dapat menyebabkan mereka kesepian dan terisolasi yang memperburuk kondisi psikologis mereka. Selain itu, korban kejahatan tertentu dapat merasa tertekan dan dihakimi oleh masyarakat karena stigma sosial yang terkait dengan kejahatan tersebut. Untuk membantu korban membangun kembali jaringan sosial dan hubungan yang sehat, isolasi sosial seringkali memerlukan dukungan dari terapi sosial atau kelompok pendukung. Tindak pidana dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan secara langsung dan tidak langsung. Kerugian finansial langsung dapat mencakup biaya medis untuk perawatan cedera, biaya perbaikan atau penggantian barang yang hilang atau rusak, dan biaya hukum untuk peradilan. Korban yang mengalami cedera atau trauma mungkin juga menghadapi kehilangan pendapatan. Apabila korban mengalami cacat permanen atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan, konsekuensi ekonomi dapat bertahan dalam jangka panjang, mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau mempertahankan kekayaannya. Bertambahnya biaya hidup dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat memperburuk beban ekonomi yang dirasakan korban. Seringkali dampak sosial dan ekonomi ini berkorelasi satu sama lain yang kemudian memperburuk pengalaman korban dan mempersulit pemulihan mereka. Misalnya, stres finansial dapat menyebabkan masalah kesehatan mental tambahan, sementara isolasi sosial dapat membuat korban merasa kurang dukungan saat menghadapi masalah keuangan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.